Selamat datang kembali di channel Indoface. Apakah kalian tahu, salah satu suku di sekitar Danau Kambri dan Sungai Sepik, Papua Nugini, ternyata sampai sekarang masih melakukan skarifikasi buaya. Mereka menganggap buaya sebagai makhluk suci dan menganggap diri mereka sebagai keturunannya. Kita sudah tahu bahwa kehidupan di bumi ini diisi oleh berbagai suku, ras, budaya, dan agama yang beragam. Dengan keberagaman itu pula terbentuk berbagai tradisi-tradisi unik, aneh, bahkan terkesan menyeramkan. Seperti halnya tradisi yang dilakukan oleh suku Kambri. Penduduk suku Kambri di Provinsi Sepik Timur yang berada di sekitar Danau Kambri dan Sungai Sepik, Papua Nugini, ternyata masih mempraktikkan skarifikasi buaya, atau bisa dibilang usaha yang mereka lakukan supaya mereka seolah-olah lebih mirip dengan buaya dengan cara melakukan pentatoan yang menyakitkan di sekujur badan. Penduduk suku Kambri sendiri sangat memuja buaya, sehingga dijadikan sebagai hewan spiritual dan simbolis. Di sekitar Sepik Timur sendiri terdapat dua jenis buaya, yaitu buaya Papua Nugini dan buaya muara dengan ukuran 4-7 meter. Suku Kambri sendiri sehari-hari hidup sebagai pemburu, dengan sumber buruan utama mereka babi hutan dan ikan. Sedangkan bagi wanita, keseharian mereka adalah berkebun dan mengumpulkan makanan yang bisa mereka dapatkan dari pedalaman Papua Nugini. Menurut kepercayaan suku Kambri, buaya merupakan pemangsa yang kuat. Kepercayaan ini diambil dari sebuah mitos kuno yang menceritakan kisah seekor buaya yang bermigrasi dari Sungai Sepik ke darat untuk menjadi manusia. Bagi suku Kambri, buaya juga merupakan hewan yang sangat diagungkan, sebab mereka percaya leluhur mereka dulunya adalah buaya yang semacam berevolusi ke daratan dan berubah menjadi manusia dan mereka adalah keturunannya. Bagi anak laki-laki berusia 11 hingga 25 tahun, mereka akan melakukan tradisi menyayat badan dan membentuk kulit di badan menjadi mirip sisik buaya. Bisa dibilang mempertaruhkan hidup untuk mengambil bagian dalam ritual lama yang sudah menjadi tradisi turun-temurun sebagai penghormatan kepada buaya. Dalam proses ini, kulit mereka akan dipotong dan dilukai sehingga membentuk sisik seperti kulit buaya. Pada masa lalu, pemotongan ini menggunakan bambu yang diasah, tetapi saat ini para ketua adat menggunakan pisau tajam. Awalnya, anak laki-laki akan dibawa ke rumah roh oleh paman mereka yang tinggal di sana selama 6 minggu sebelum proses inisiasi dilakukan. Proses skarifikasi ini sendiri berlangsung selama 2 jam. Kulit mereka akan disayat sepanjang 2 cm, dilakukan berulang hingga membentuk pola mengalir di punggung, lengan, dada, dan bokong mereka untuk menampilkan imitasi tubuh buaya. Arti dari tradisi ini sendiri ada 3 hal penting yang harus dipahami. Pertama, sebagai wujud penghormatan kepada leluhur suku Kambri yang dipercaya adalah buaya. Kedua, tradisi ini menandakan kedewasaan seorang pria. Ketiga, tradisi ini dipercaya akan membuat para pria menjadi orang yang kuat karena mampu melewati rasa sakitnya. Mereka yang disayat bukan hanya menahan rasa sakit, tetapi berusaha supaya tidak menjadi korban dalam ritual tersebut. Karena kabarnya, tak sedikit juga ada yang meninggal karena kehabisan darah dan tidak tahan dengan rasa sakitnya. Menyayatnya pun bukan sembarang menyayat. Yang menyayat kulit mereka dan membentuk pola kulit buaya tersebut haruslah kepala suku mereka. Melakukan ritual ini pun tak sembarangan. Ada beberapa ritual khusus yang harus dilakukan si anak laki-laki sebelum menjalani proses menyakitkan ini. Setelah siap, ritual tari-tarian dan mantra khusus dibacakan, hingga akhirnya sang kepala suku mengambil pisau dan mulai menyayat kulit. Meski menyakitkan, tetapi anak laki-laki tidak boleh menunjukkan rasa sakit selama prosesi ini. Tujuannya adalah agar menggambarkan karakter, disiplin, fokus, dan dedikasi. Untuk menghilangkan rasa sakit, mereka hanya mengunyah daun tanaman obat. Seorang anak laki-laki harus menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang laki-laki.
Penduduk suku Kambri percaya bahwa dengan menahan rasa sakit yang luar biasa di usia muda, mereka akan lebih siap untuk menahan rasa sakit di kemudian hari. Setelah kulit disayat, mereka akan berbaring di dekat api sehingga asap tertiup ke dalam luka. Kemudian, luka tersebut akan diolesi dengan tanah liat dan minyak pohon untuk mencegah infeksi dan memastikan mereka tetap terjaga bahkan setelah mereka sembuh. Proses upacara tersebut akan selesai ketika anak laki-laki tersebut memakai hiasan kepala dan perhiasan. Mereka secara resmi telah menjadi laki-laki. Mereka juga dapat mengambil bagian dalam upacara suku besar. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share supaya kami bisa memberikan lebih banyak informasi menarik lainnya di channel ini.